Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar Anda dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya akan bagaimana cara penggunaan pada software Microsoft Office Word yang ada di komputer kalian. Caranya, buka Microsoft Word kalian. Kita cara membuat tabel pada Word. Klik insert, pilih table, klik. Di sini kita akan membuat tabel ukuran 6 kali 4. Kemudian isi tabel tersebut dengan nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai, dan mata pelajaran. Kemudian sesuaikan kolom dengan pindahkan garis dengan cara klik lalu geser. Kemudian hapus garis yang tidak digunakan dengan cara klik desain lalu klik eraser. Tuh, klik garis yang akan kita hapus satu persatu. Kemudian isikan kembali mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian sesuaikan kembali dengan cara klik garis geser. Kemudian ratakan tengah tulisan. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom ke bawah, klik layout, klik insert below. Tambahkan tabel ke bawah, klik insert below. Selanjutnya, soal yang kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Saya di sini akan mencontohkan kasus implementasi sistem informasi. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batu bara, PT Internusel Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut menginput data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah: yang pertama, persiapan tempat. Contohnya, perencanaan fisik. Pertama, tata letak layout yang disediakan agar jarak antara komputer yang tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman. Jam yang berada di belakang peserta sehingga tidak mengganggu pikiran peserta.
Yang kedua, yang paling utama, fasilitas. Fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer, meja, kursi, jam, listrik, AC, dan ventilasi yang cukup, penerangan yang cukup, infocus, rak penyimpanan, tas serta sepatu, papan tulis, serta pelengkapan furniture lainnya. Selanjutnya ada B. Pelatihan personil. Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan antara lain: yang pertama, personil teknis, merupakan orang-orang yang nantinya akan mengoperasikan serta memelihara sistem sehingga tidak perlu memanggil orang khusus apabila terjadi kerusakan yang bisa ditangani dalam segi perangkat lunak. Yang kedua, pegawai, merupakan orang yang nantinya berinteraksi langsung dengan pengguna perangkat lunak. Yang ketiga, manajer umum. Tentunya manajer yang membutuhkan data barang yang dikirim. Yang keempat, orang luar perusahaan, merupakan orang-orang yang nantinya akan menanamkan investasi pada perusahaan ini, sehingga mereka tahu bagaimana kemajuan perusahaan yang mereka tanam sahamnya. Program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau di kelas, meliputi: pertama, pelatihan in-house. Yang kedua, pelatihan yang disediakan vendor. Yang ketiga, pelatihan jasa luar. Pada sistem ini dipilih program pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan memberi atau membuat sistem ini di suatu perusahaan informatika, sehingga pembicara adalah orang yang membuat sistem ini, sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya tentang sistem ini. Soal yang ketiga, prosedur untuk peningkatan maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk peningkatan maintainability: yang pertama, penerapan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, mensimplifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang ketujuh, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System (CES) atau CMS atau Change Management System. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan rekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama.
Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya 100 atau 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Yang kelima, selanjutnya soal yang kelima, jelaskan penggunaan software Compatibility Maturity Method atau CMM. Kegunaan CMM yang pertama, tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan meningkatkan organisasi sebagai top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.